Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Kamar Sato Bukan Kamar Soto. Untuk kesempatan kali ini saya mau berbagi tips lagi mengenai cara membuat canas tewarti mangap-mangap tanpa digedor. Jadi ikannya itu mangap tapi nggak usah tahu kalian itu nggak usah gedor-gedor, langsung aja tinggal dia langsung gedor-gedor. Sekarang saya ditemani sama rekan saya lagi. Pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan Bapak Yusuf alias Bapak Ojek. Nah ini karena ikan ini milik Bapak Ojek, spesialis mangap-mangap pokoknya mah untuk Bapak Ojek mah. Tapi sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya kalian subscribe dulu ya. Tombol subscribe-nya ada di bawah. Kalian klik, ada lonceng notifikasi. Kalian klik juga agar setiap kami update itu ada informasi untuk kalian. Dan satu subscribe kalian itu merupakan semangat lebih untuk kami agar kami lebih semangat lagi untuk berkarya. Oke, langsung ke videonya. Gas! Nah, sekarang kita sudah bersama pakarnya. Bisa memperkenalkan diri dulu? Kenalin, saya Yusuf, temannya Bapak Riga. Ya, Yusuf alias Bapak Ojek. Ini kebetulan teman saya yang bisa saya bilang itu spesialis mangap-mangap. Soalnya di sini banyak sekali ikan yang udah mangap-mangap ya, selain auranti. Dan untuk di kemarin juga kita udah sedikit berbagi treatment juga ya Pak ya. Treatment apa sih? Mental ya? Mental auranti agar Mangap. mangap lagi kan. Emang spesialis mangap. Sekarang yang akan kita bahas treatment stewarti. Langsung aja Pak ya, kita langsung ke ikannya nih. Nah, ini depan kita udah ada nih ikan stewarti ya. Ya, Ini Pak, kalau prediksi Bapak sendiri ikan ini jantan apa betina nih Pak? prediksi kuat sih ke betina ya. Soalnya dari badan udah puasa beberapa minggu, malahan 2 minggu pernah puasa. Badan tetap gemuk. Gemuk ya Pak ya? Ya, Ya saya juga ini lihat kalau prediksi sih kayaknya istri gitu. Soalnya dari patuangannya itu gemuk terus. Nah, langsung saja kita akan bahas gimana sih cara membuat canas tewarti agar mangap tanpa digedor ya Pak ya. ya. Nah, mungkin untuk yang pertama saya mau nanyanya ini dulu Pak. Biasanya kan kalau untuk cana mangap-mangap itu dari settingan tank ya. Ya, dari agar settingan tank. dia lebih tenang gitu Ya. ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak untuk settingan tanknya itu awalnya itu harus seperti Awal apa? mula tank, settingan tank polos Polos dulu. biar supaya ikan nyaman. Mm-mm. Terus ya sambil diinteraksi lah, sering-sering interaksi, pancing sama kaca atau ya pakai ikan-ikanan Nah. yang sekarang lah. Ini nih. Nah, ini nih. Jadi itu untuk interaksinya sendiri, waktunya itu Pak sebanyak mungkin atau ada waktu khusus? Ya kalau bisa sebanyak mungkin lah biar cepet-cepet. Intinya kalau pengen mangap balik lagi ke mental ya, mentalnya harus ngunci dulu, flaringnya harus ngunci dulu. Hmm? Untuk yang keduanya si ikan nyaman, yang ke satu ikan nyaman, kedua flaring tangan stabil, terus Nah, terus setelah itu mungkin ke interaksi apa ya? ya interaksi, Diperbanyak sering interaksi aja. Nah itu untuk settingan tank berarti kita harus pakai settingan Polos dulu yang utama. Untuk background sama pasir bebas apa gimana Pak? Kalau untuk background tergantung apa? Tergantung ikannya sendiri apa Tergantung selera sendiri, mau pakai background hitam, pasir
putih bisa. Itu mah bebas ya Pak? Ya itu mah bebas kalau settingan background. Berarti yang pentingnya mah ikan tetap nyaman. Untuk tahap pertama itu settingan. Ya. Nah yang kedua untuk pakannya sendiri biasanya kan untuk mangap itu ada ya beberapa menggunakan pakan khusus Pak. Nah kalau di sini gimana Pak? Kalau di sini cukup pakai pelet premium blue sama ulet Hongkong aja sih kalau pakan. Berarti kuncinya di Kuncinya Pak, kunci yang paling ampuh ya ulet Hongkong. Soalnya kalau ada yang pemain ocehan ya pasti ngerti lah ulet Hongkong fungsinya buat apa. Nah, itu. bener. Berarti burung sama ikan itu nggak jauh beda. Nah, betul. Terus langkah selanjutnya mungkin cara pemberian pakan yang belum kita bahas Pak. Kalau cara pemberian pakan pagi doang sih, pagi kadang sore. Bebas sih kalau cara pemberian pakan. Gimana selera mau ngasih makan aja sih, bebas kalau cara pemberian pakan. Mau 3 hari sekali bisa. Berarti harus menjadi Indomie ya agar menjadi selera Ya. gitu. Nah itu bebas untuk pemberian pakan, yang penting untuk pakannya sendiri kita beri pakan ulat ya Pak Ya, Dan sebisa mungkin menurut saya, apakah ini benar atau tidak, untuk pemberian ulatnya itu kira-kira jangan terlalu over juga. sehari satu cukup. Nah itu untuk pemberian pakan sehari satu ulat Satu ekor Hongkong ulat sama Hongkong. premium blue-nya berapa Pak? Premium blue paling 2 butir 2 butir ya, satu hari. kadang premium blue seminggu sekali. Nah berarti yang seringnya itu di ulat Hongkong. Di ulet Hongkong. Nah berarti itu temanku. Nah untuk kuncinya itu sebetulnya ya ulat Hongkong Ulat kalau menurut Hongkong. kita ya. Lanjut dari barusan tuh udah settingan tank, pemberian pakan, sama interaksi itu. Nah contoh interaksi itu seperti apa Pak? Bisa Ya, di gambaran? seperti ini, gimana ya? Kalau interaksi ya seperti naikin mental, pakai kaca. Pakai yang tadi mungkin apa ya? Pakai ya Yang ini. ikanan. Jangan gagal fokus. Nah itu untuk interaksi sesering mungkin. Nah ciri-ciri ikan udah mau mangap itu biasanya seperti apa Pak? Ciri-ciri stewarti kalau mau mangap kayak sama nggak jauh beda sama auranti ya. Kepalanya harus good gede lah. Kieu tah. Ya Pak ya. harus utek-utekan. Kan jadi itu bisa dibilangnya menandakan bahwa ikan itu sudah mentalnya naik. Nah itu kan sekarang ini posisinya ikan tanpa digedor Ya. udah mau mangap nih. Ya. Nah sebelum ke situ tuh apakah ikan digedor dulu atau langsung seperti Oh ini, ya, Pak? digedor dulu. Begitu mangap masih labil, digedor jarak 4 hari 3 hari. Alhamdulillah ngunci, nggak usah Gedor-gedor lagi ya? juga ya. Cuman diusap-usap dilus sayang lah. Pokoknya mah si touchscreen mah. Iya, si touchscreen. Tuh ya. Dan dari pertamanya emang harus mental dulu ya Pak ya. Iya, mental harus ngunci lah. Tuh langsung kalau misalkan digedor itu kalian udah tahu cara ngegedor kayak gimana. Ya. Lanjut dari itu terus aja ngunciin ya Pak ya. Iya. Untuk mangapnya setelah itu bisa menggunakan teknik elus sayang. Ya. Nah seperti apa Pak? Boleh dicontohin barangkali ikannya nggak Barangkali capek gitu. nggak capek ya. Masih dari tadi soalnya. Ya dari saya datang ini. Sebelum dari tadi mangap soalnya. Masih capek Ikannya kayaknya. lelah, tapi nggak apa-apa lah. Yang penting kalian udah lihat tadi sedikit cuplikan Ya. ikannya abret-abretan. Ini ikan nggak mau ke sebelah sini gitu Pak ya? Nggak mau kayaknya. Terlalu lelah mungkin. Tadi pertama saya datang tuh ikan kanan kiri mungkin. Dari siang. Oh, karena membutuhkan tenaga juga ya mangap itu. Iya. Sama stewarti terkenal ikan yang paling susah naik mental. Intinya buat ngekip cana stewarti sabar. Nah betul. Harus ekstra sabar. Beda sama auranti. Kalau auranti mah bisa dibilang gampang lah. Iya terkenal ikan yang Terkenal mudah galak. Stewarti tipikal ikan kayak limbata, susah naik mental. Tapi sekalinya naik. Sekalinya naik ya bisa dilihat tadi juga mangap kan. Iya.
nggak ngecewain proses lah. Tidak ada apa disebutnya Pak, Eh, proses yang mengkhianati iya. hasil. Jadi intinya itu kalian harus sabar, harus ikhlas, harus tawakal. Terus juga ya tadi kita udah bahas settingan tank itu kalau bisa kalian kasih polos dulu dan ukuran tanknya jangan terlalu gede. Nah, paling untuk ikan ukuran 15 cm kalau misalkan emang mau dimangap-mangapin kasih tanknya sekitar ukuran Size 40-an lah 40-an kalau ya buat udah naikin paling mental dulu. gede ya Pak ya? Iya. 40-an tuh. Jadi lebih kecil tuh lebih enak sih Lebih enak. buat naikin mental. Dan untuk pakan tadi udah dibahas, kasih ulat Hongkong setiap hari satu. Untuk peletnya itu Kadang seminggu sekali, kadang sehari sekali. Gimana moodnya aja Nah. kalau ngasih pelet. sama interaksi Interaksi itu Diperbanyak. wajib. itu. Jadi kalau misalkan kalian mau tanpa digedor, ya awalnya emang harus digedor. Awalnya harus digedor. Tapi kesininya ya udahlah, lihat aja ini nih si touchscreen. Touchscreen teh layar sentuh. Layar sentuh. Nah jadi ini layar tinggal gini-gini tadi kan kalian udah lihat lah, ini ikannya udah capek udah dari siang sama Dari saya siang. di Mungkin cocok. nanti ada contohnya lah Ada yang sebelumnya. ya dong, udah kita share juga. Nah itulah mungkin di konten kali ini saya berikan segitu dulu aja Pak ya. Udah semuanya kan dikasih tahu, apa Udah. masih ada yang dirahasia-rahasian? Kalau rahasia nggak ada ya. Kita nggak pernah rahasia. Nggak pernah rahasia sih. Oh iya, satu lagi Pak, kata-kata yang paling penting itu ini. Kita di sini tidak menggurui, tapi kita di sini berbagi pengalaman. Barangkali apa yang sudah kita lakukan itu bisa cocok dengan perawatan kalian. Jadi kita bukan bermaksud kita jago dalam merawat ikan, tapi Ya. kita berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Betul Pak, karena ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon tak berbuah. Oke, paling segitu aja untuk konten kali ini. Bapak Ojek, barangkali ada kata-kata yang akan disampaikan? Kata-kata Barangkali ada gitu. keep ikanmu sampai bagus. Au. Biarkan orang lain memandang jelek, yang penting pandangan kita yang bagus. Nah, insya Allah kalau ikan kita bagus, harganya juga akan Insya Allah. mahal. Ya, Ya. tetaplah pokoknya mah kalian tetap di channel Kamar Sato, bukan Kamar Kamar Soto. Soto.